Ada tanah di pinggir jalan, karena akan datanglah burung-burung, memakannya sampai habis. Oh, oh. Orang yang mendengar firman tapi tak memahaminya, lalu datang si penjahat dan merampas firman yang di dalam hati. Selamat pagi saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Pada pagi hari ini kita akan memulai pertemuan Gokil bulan Juli tahun 2020. Pada tahun ini, Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan tema Amalkan Pancasila, Kita Adil, Bangsa Sejahtera. Tema yang menjadi dasar itulah dalam pertemuan bulan Juli tahun 2020 ini mengambil bacaan dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Mari kita buka pertemuan kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih, seperti yang tadi dikatakan bahwa Injil daripada pertemuan ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Bagaimana firman Tuhan yang mencari lahan di dalam hati kita masing-masing. Pada pertemuan ini saya akan membahas bagaimana tentang perumpamaan seorang penabur dengan memakai cara, yaitu saya bagi menjadi 4 metode. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian saya akan mengulas bacaan tersebut, dilanjutkan dengan penutup dan diakhiri dengan pesan pastoral. Baiklah saudara-saudariku, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perumpamaan tentang seorang penabur, saya bacakan dulu Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi
jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil padanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah mendebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengenai dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita mulai mengulas sesuai dengan apa yang telah kita dengarkan dari bacaan tadi. Seperti pada awalnya, saya akan mengulas bacaan ini dengan menggunakan 4 metode yang dimulai dengan latar belakang, kemudian ulasan, dan dilanjutkan dengan penutup, terakhir
agar kita benar-benar mengerti firman Allah ini, maka kita akan memberi pesan pastoral sehingga apa yang kita dapatkan tidak hanya dimengerti kemudian hilang lenyap seperti yang diwartakan dalam firman ini. Baiklah, kita mulai mengupas dari latar belakang dahulu. Di dalam perumpamaan, dalam saya mencari dalam KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, perumpamaan di sini artinya sebuah kiasan. Perbandingan, contohnya adalah anak ayam yang kehilangan induk. Jadi bukan benar-benar suatu kejadian yang seperti kehilangan induknya, tetapi perumpamaan. Dengan demikian, Yesus juga mengajar dengan perumpamaan. Target Yesus adalah orang banyak. Seperti yang didapatkan dalam firman Tuhan pada ayat 1, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dilanjutkan dengan ayat 2, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Maksudnya apa? Di dalam ayat 2 ini adalah orang banyak adalah target bagi Tuhan agar mereka benar-benar mendengarkan firman. Jadi perumpamaan Yesus itu merupakan suatu wejangan besar dari Allah sendiri dan merupakan suatu refleksi sehingga kita mencari makna. Dan akhirnya fokus daripada kita adalah persiapan hati. Apabila kita membaca kitab suci, janganlah kita membaca kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi dimengerti, dipahami, dan yang terakhir dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan fokus hati. Contohnya, di dalam suatu pelayanan kita mengalami kesulitan. Pada dasarnya, pada saat kita berorientasi, semuanya baik. Di dalam perjalanan tersebut, kita mengalami kesulitan dan hambatan yang bermacam-macam. Dan itu yang disebut dengan disorientasi. Pada saat kita mengalami disorientasi, apakah kita tetap melayani Tuhan dengan fokus persiapan hati ataukah kita stop? Nah, apabila kita stop, maka akan kita kehilangan daripada persiapan hati kita, iman kita tidak tertuju kepada Allah. Tetapi kalau kita tetap teguh beriman, maka pada saat reorientasi kita berjalan bersama Yesus. Selanjutnya, dalam mendengarkan firman dibagi menjadi dua bagian. Ada yang mendengarkan firman secara jasmani, tetapi ada juga yang secara rohani. Maksudnya bagaimana? Apabila secara jasmani mendengarkan firman seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka tidak bersungguh-sungguh hanya sebagai ilmu pengetahuan. Dan kemudian lenyap. Asal saya tahu firman Tuhan ini kemudian dibiarkan menguap. Sedangkan apabila kita membaca firman Tuhan, memahami, kemudian meresapkan dan menjalankan, itu yang dinamakan mendengarkan firman secara rohani. Tetapi jangan salah, mendengarkan firman secara rohani butuh suatu perjuangan. Tidak mudah saudara-saudariku. Mari kita buka Matius 22 ayat
37 saya akan bacakan bahwa secara rohani kita tidak mudah. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu yang dimaksudkan dengan Matius 22:37. Mendengarkan firman secara rohani butuh suatu perjuangan. Maka bila dibandingkan dengan mendengarkan firman secara jasmani yang tidak sungguh-sungguh, merupakan suatu pengetahuan saja. Kita di dalam mendengarkan firman secara rohani, memberikan segenap hati, segenap kekuatan seperti yang dikatakan pada ayat 30 tadi. Yang paling penting seperti saya katakan sebelumnya, yaitu siap melaksanakan dimanapun engkau diutus. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas, mengupas semua ayat di dalam Matius, yaitu Matius 13, 1-9. Di sini dikatakan Yesus dan orang banyak. Orang banyak adalah sasaran perutusan daripada Tuhan. Bagaimana mereka mendengarkan dan melaksanakan dengan fokus dalam persiapan hati. Kemudian dilanjutkan dengan Matius 10 sampai dengan 17. Di mana di dalam Injil tersebut dikatakan bahwa ada perumpamaan, ada 3 perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu 3 benih yang sia-sia, yang ditaburkan orang dan di pinggir jalan, kemudian ditaburkan di batu-batu dan semak berduri. Selanjutnya, benih tersebut yang berbeda adalah benih yang berbuah karena ditaburkan di dalam tanah subur. Demikian juga dengan kita. Apabila kita meresapi, memahami, maka kita akan mendapatkan buah-buah daripada apa yang kita perjuangkan. Kemudian selanjutnya di dalam Matius 18 sampai dengan 22, yaitu benih merupakan suatu ajaran Yesus mengenai kerajaan Allah. Jadi tanah yang buruk itu artinya kita tidak pernah memahami secara sungguh-sungguh yang tercantum pada ayat 19 sampai dengan 22. Kemudian ayat 23 yang terakhir adalah benih yang ditaburkan di tanah yang bagus. Artinya apa? Yaitu ajaran Yesus tersebut tentang kerajaan Allah diterima dengan baik, diresapkan dengan baik dan dipraktekkan. Apabila kita diutus, oke, kamu akan menjadi ketua lingkungan. Kemudian kita menolak, maaf, saya belum siap karena anak saya masih kecil dan sebagainya. Saya berikan suatu ilustrasi. Pada beberapa tahun yang lalu, saya mempunyai seorang guru yang sudah almarhum. Pada saat meditasi, guru saya tersebut, suster, mengatakan, "Nani, engkau akan diutus untuk menjadi seorang pengajar." Tetapi pada saat itu saya membayangkan bagaimana saya menjadi seorang pengajar dan saya adalah seorang profesional. Kemudian nggak mungkin. Kemudian pada saat akan pamit pulang, suster memegang tangan saya dengan erat demikian. "Kamu jangan membantah Tuhan."
Apabila engkau diutus oleh Tuhan ke utara, engkau selalu ke selatan. Apabila engkau diutus Tuhan kemana saja, ikutilah. Apabila engkau tidak mengikuti perutusanmu, maka engkau akan dibuang seperti Yunus dibuang oleh Tuhan di bawah dasar laut. Nah, pada saat itu saya belum mengerti apa yang dikatakan oleh guru saya tersebut. Kemudian setelah beliau meninggal dan kemudian beberapa lama mulai saya berpikir, apa sih yang dimaksudkan? Saya nggak punya bayangan sama sekali untuk mengajarkan mengenai firman Tuhan. Dengan berjalannya waktu, perlahan-lahan maka mulai terbuka, maka saya diutus untuk memberikan pengajaran mengenai firman Tuhan, dan mulailah saya berpikir, Tuhan, saya berdoa dan saya menjawab, ya Tuhan, aku siap diutus kemanapun Engkau mengutus. Nah, demikian juga kita korelasikan dengan ayat Matius 23, tanah yang bagus. Yang seperti saya ilustrasikan, sharing saya, yaitu mengenai pengutusan. Yaitu ajaran Tuhan tentang kerajaan Allah dapat saya terima dengan baik, dan saya mulai mau memberikan pengajaran demi pengajaran dimanapun saya diutus. Kemudian sebagai cerminan daripada kondisi kita, kondisi rohani, manusia di hadapan Allah, bagaimana cara kita mendengarkan Tuhan. Mendengarkan firman-Nya, yaitu bagi orang yang dikaruniakan rahasia kerajaan Allah, seperti yang tadi saya katakan. Kalau kita tidak mendengarkan sungguh-sungguh, kita hanya mendengarkan sebagai ilmu pengetahuan, maka saya takut bahwa saya akan dibuang oleh Allah. Demikian juga mengenai mendengarkan firman Tuhan merupakan suatu cerminan kondisi rohani daripada diri kita sendiri. Mendengarkan firman dan memahami, melaksanakan, ataukah tidak mampu mendengarkan firman. Karena firman kita anggap sebagai ilmu pengetahuan saja dan secara intelektual. Karena secara intelektual kita menebalkan hati kita. Demikian firman yang akan diberikan oleh Tuhan akan menguap begitu saja. Dan sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan bahwa Yesus menghadirkan diskursus dengan memakai perumpamaan. Dan diskursus tersebut ditujukan di dalam ulasan Injil Matius tersebut ditujukan kepada musuh-musuh yang menolak Yesus. Misalnya golongan Farisi yang berusaha menjebak Yesus. Itu adalah kesimpulan daripada Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya Yesus menggunakan perumpamaan. Kan dikatakan tadi pada awalnya firman Tuhan yang mencari lahan. Tujuan Yesus menggunakan perumpamaan yaitu memperjelas antara orang yang menolak dan orang yang percaya akan kebenaran Allah sendiri. Saya ulang sekali lagi, tujuan Yesus menggunakan perumpamaan tersebut yaitu memperjelas antara orang yang menolak dan orang yang percaya akan kebenaran. Jadi di dalam Injil Matius ini tujuannya untuk membimbing manusia berjumpa Yesus sebagai Mesias. Dan perjumpaan tersebut akhirnya manusia menerima Yesus. Dan kita
diharapkan menjadi anggota gereja yang taat, mendengarkan firman, memahami, akhirnya kita melaksanakan. Dan pesan pastoral daripada Gokil bulan Juli ini, sebaiknya manusia tidak bermegah diri secara spiritual dengan membaca kitab suci, dengan memakai intelektual kita dan menghilangkan firman dengan begitu saja. Akibatnya kita tidak mampu melihat kebenaran. Nah, itulah daripada ulasan mengenai Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 23. Kemudian kita setelah menyelesaikan ulasan bacaan Injil tersebut, sampailah kita pada doa umat. Sebelum kita sampai pada doa umat, diharapkan semua umat yang mengikuti pengajaran tentang Gokil ini merefleksikan dan mendiskusikan apa pertanyaan di dalam Gokil tersebut secara pribadi. Kemudian kita merenungkan, memahami, dan melaksanakan sabda Tuhan. Baiklah saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita mulai dengan doa umat. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini di mana kami diberikan kesempatan dalam merenungkan sabda Tuhan di Injil Matius yang mewartakan tentang perumpamaan bagaimana kita menjadi murid Kristus. Kita diberi kesempatan dalam merenungkan sabda Tuhan akan lebih memahami dan pada waktunya kita dapat melaksanakan firman tersebut yang Engkau tabur dalam hati kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kita berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Marilah kita mohon. Dengan demikian, selesailah sudah Gokil pada bulan Juli tahun 2020 ini dan kita tutup dengan doa penutup. Allah yang maha bijaksana, kami mengucap syukur atas karya Roh-Mu yang berkarya dalam hidup kami, di mana kami dapat belajar dari firman-Mu dalam ajaran perumpamaan yang kami dengar. Kami percaya dalam firman-Mu yang hidup dapat menguatkan kami, sehingga kami semua dapat berbicara, bertindak sesuai dengan rencana-Mu saja. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup sehari-hari, baik dalam pelayanan kami maupun dalam keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ulasan tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan dalam Injil Matius 1 sampai dengan 23. Semoga ulasan tersebut membawa dan dapat kita refleksikan pesan pastoral apa yang telah dibahas, yaitu manusia tidak bermegah diri secara spiritual sehingga tidak mampu melihat kebenaran yang sejati. Nah, demikian selesailah sudah. Mari kita tutup dengan berkat dan pengutusan.
Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga usaha dan perjuangan kita dan segenap anggota keluarga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah menabur benih di tanah yang berbatuan. Benih itu tumbuh namun layu lagi, karena tak panjang akarnya. Orang yang mendengar firman tapi tak mengakar di hati, ketika datang penindasan karena firman, orang itu pun murtadlah. Maka taburlah benihmu di tanah yang gembur dan subur. Benih kan segera tumbuh dan berbuah melimpah ruah. Begitupun firman Tuhan, dengarlah dengan hati dan jiwa, nyatakan dalam hidup